Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran fikih ya di semester genap ini. Kita akan belajar tentang sholat. Apa yang kita pelajari? Kita belajar tentang rukun-rukun sholat. Anak sekalian, sebelumnya perlu kita ingat dulu ya bahwa sholat itu adalah salah satu rukun Islam. Ya, tepatnya rukun Islam yang kedua setelah membaca kalimat syahadat. Anak sekalian, setelah istilah, pengertian sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Ya, kalau secara bahasa, rukun arti sholat adalah doa. Jadi kita sholat adalah sama dengan berdoa. Bila adalah sekilas tentang sholat, juga perlu juga kalian ketahui tentang keutamaannya juga. Keutamaan sholat itu banyak sekali anak-anakku sekalian. Ya, salah satunya adalah termasuk rukun Islam. Disampaikan secara langsung waktu Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya di akhirat nanti. Bangun dari kubur, yang ditanya malaikat adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita bagus, ibadah yang lain akan ternilai bagus. Sholat amal yang disukai oleh Allah. Dengan sholat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Dengan sholat yang bagus akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat yang bagus, kita akan diwarisi surga. Yang paling tinggi itu surga Firdaus. Dan sholat adalah sarana untuk mendapat pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri was-shalah. Alhamdulillah ya, itu keutamaan ya, bagi kita lebih semangat untuk sholat. Kemudian yang perlu kalian kita ketahui juga tentang rukun-rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan di dalam sholat, dan apabila ditinggalkan satu saja ya, apalagi dua, apalagi tiga, sholatnya menjadi tidak sah. Rukun sholat ada 13 ya. Rukun sholat ada 13, walaupun ada yang bilang 17 ya. Kalau 17 itu tumakninah dihitung sendiri-sendiri. Kalau kita di sini kita yang pakai 13 rukun sholat ya. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surat Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 i'tidal dengan tumakninah, 7 sujud dengan tumakninah, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir ya, tasyahud awal sunnah, 10 membaca tasyahud akhir ya. Bacaan tasyahud akhir itu wajib ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Juga membaca sholawat yang ada di tasyahud akhir termasuk rukun. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Kalau salam kedua sunnah. 13 tertib ya. Itu ya secara gamblang tentang rukun sholat. Tapi saat ini kita akan kaji yang 5 saja ya. 5 pertama tentang rukun sholat ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Berdiri dulu ya, kita pakai niat ya. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat di dalam sholat artinya bermaksud ya, di dalam hati mengerjakan sholat ya. Sholatnya apa ya? Sholatnya apa ya? Dan hukumnya wajib. Dan niat itu saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, contohnya ini ya. Contoh lafal dalam hati bersamaan takbiratul ihram. Saat Allahu Akbar dalam hati niat. Contoh salat duhur ya. Saya niat salat duhur 4 rakaat makmum lillahi ta'ala. Ya, itu ya contoh ya. Praktekan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya, orang yang mampu saja yang melaksanakan sholat dengan berdiri. Kalau sakit, ya boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, boleh dengan tidur. Kalau sudah parah, dengan isyarat. Artinya apa? Sholat itu wajib ain ya, gak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit. Tapi kalau mampu berdiri kok sholatnya dengan duduk, ini tidak sah ya, kecuali sholat sunnah.
ya sholat sunnah karena kita kelelahan mungkin bisa melanjutkannya dengan duduk ya sholat sunnah ya. Ya, yang ketiga rukun dalam sholat adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu lafadznya ya, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh, harus jelas kaf ya, Allahu Akbar ya, nggak boleh Allahu Akbar juga boleh, harus jelas Allahu Akbar ya. Takbiratul ihram adalah pembuka sholat, gerakan pertama dan pintu masuk ke dalam ibadah sholat, yang artinya Allah Maha Besar. Yang selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Nah, membaca suratul Fatihah adalah rukun di tiap rakaat. Ya, tiap rakaat sholat itu rukun rukun membaca surat Al-Fatihah itu wajib ya tiap rakaat. Jadi surat yang lain hukumnya sunnah. Dan cara bacanya harus benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Ya. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin hukumnya sunnah. Jadi nggak boleh sampai salah cara bacanya ya. Alhamdulillah tuh ya nggak boleh ya. Jadi batal nantinya ya. Alhamdulillah ya. Jadi Fatihah harus dibaca dengan benar di tiap rakaat. Jadi kita diwajibkan membaca dalam satu hari semalam 17 kali. Kalau kita sholat lupa baca Fatihah ya, lupa betul-betul lupa, ya kita ganti ya di rakaat ganti satu rakaat lagi ya dengan bacaan yang sempurna. Yang terakhir ya untuk pembahasan kita ya di semester ini, rukuk dengan tumakninah. Nah, ini kabar rukuk ya. Rukuk dengan tumakninah adalah rukun sholat yang kelima. Dikerjakan dengan membungkuk 90 derajat. Ini kalau mampu ya, yang sempurna. Pandangan ke tempat sujud, kaki memegang lutut ya. Ya, dengan tumakninah maksudnya berhenti sejenak ya. Minimal selama bacaan tasbih. Banyak kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah ya, subhanallah, subhanallah itu bacaan terpendek. Subhanallah wa bihamdih gitu ya. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, boleh ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya itu aja ya. Sedikit dari Pak Ufron ya untuk baca-bacaannya rukuk memang banyak versi ya. Itu bisa ya kalian amalkan ya sesuai dengan yang kita miliki. Semoga yang Pak Ufron bahas ya saat ini tentang rukun-rukun sholat mulai dari niat, berdiri, ya takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, rukuk dengan tumakninah ya bisa kita fahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.